Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wa hin. Kali ini saya ingin berbagi kebahagiaan dengan mengungkapkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi diberikan anugerah yang agung, kesehatan, kesempatan, keluarga, dan putra-putri yang alhamdulillah sampai hari ini sangat menggembirakan. Anak saya yang pertama, Zanuba Alvarini, menempuh pendidikan yang cukup baik. Setelah menyelesaikan pendidikannya di pesantren Gontor Putri, kemudian ke Mesir, dan menyelesaikan S2-nya di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Beliau sekarang bersama dengan suaminya yang juga menempuh pendidikan di Gontor, kemudian di Syria, S2-nya juga di Sunan Ampel, Surabaya. Keduanya berjuang secara mandiri, bekerja keras untuk mewujudkan impiannya, membangun pesantren, merintis lembaga pendidikan di Wonosalam. Dan alhamdulillah baru 2-3 tahun pesantren itu sudah berdiri, didatangi oleh banyak santri dari berbagai tempat. Itu sungguh sangat membahagiakan dan membanggakan. Putra kami yang kedua, Muhammad Ulil Albab, menempuh pendidikan di pesantren Dalwa selama 12 tahun sampai S1. Kemudian ikut seorang murabi yang sungguh saya muliakan, bahkan juga saya anggap sebagai guru, Ki Haji Ihya Ulumuddin di Pujon selama 3 tahun. Yang ketiga, Ahmad Zahuda, menempuh pendidikan di Gontor, kemudian S1-nya di Malang, S2-nya di Surabaya. Dan istri keduanya juga alhamdulillah Ahamiyatun Najah, istri dari Muhammad Ulil Albab, kecuali menyelesaikan pendidikannya di UIN Malang, dia juga seorang hafidhah yang bertanggung jawab terhadap salah satu program di pesantren modern Al-Amanah. Kemudian Ali Nadhiroh, istri dari Ahmad Zahuda, menempuh S2-nya juga di Malang, sekarang juga sedang memimpin kepengasuhan putri di pesantren modern Jonwangi 1. Yang keempat adalah Ahmad Al-Halaji, setelah menyelesaikan pesantrennya di Dalwa, kemudian di Riyadul Jannah Pacet, kemudian di Pelosok Kediri, kemudian diasuh oleh
seorang sufi, guru sufi yang juga termasuk guru saya di Bogor, diasuh langsung oleh Ki Haji Lukman Hakim, doktor. Yang kelima, Ahmad Nun, insya Allah tahun ini menyelesaikan pendidikan S1-nya di Al-Azhar Mesir, insya Allah akhir tahun ini akan kembali. Itu adalah kegembiraan, kebahagiaan bagi kami secara pribadi. Dari aspek perjuangan, alhamdulillah saya bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala bermurah, berkasih sayang yang sempurna kepada kami. Pesantren Modern Al-Amanah itu dirintis dari sebuah rumah yang kami kontrak dan berhadapan dengan banyak ketidakmungkinan. Tapi Allah bermurah. Allah memberi yang terbaik. Pintu-pintu dibuka sehingga satu persatu ketidakmungkinan itu berubah menjadi mungkin. Kita nggak punya tanah, bisa membeli tanah. Kita tidak punya bangunan, kita kemudian bisa membangun. Santri hanya 1-2, santri tumbuh sehingga ribuan. Lembaga pendidikan formal kita tidak punya, hanya numpang di lembaga pendidikan lain, kini sudah memiliki lembaga pendidikan. Mulai dari SD, SMP 1 dan 2, kemudian Madrasah Aliyah. Program-program juga berjalan dengan baik. Bahkan pesantren modern Al-Amanah bukan hanya tumbuh di Jenwangi, pesantren Al-Amanah 2, Jenwangi 2, tumbuh berkembang di Wonosalam. Yang ketiga, Jenwangi 3 ada di Trungkulon. Dan Jenwangi 4 ada di Keras, Kediri. Jenwangi 1 menjadi pusat aktivitas. Di sana lembaga pendidikan tumbuh dengan baik dan lengkap ada di sana. Dan saya sekarang sedang duduk di salah satu tempat. Ini kita maksudkan yang pertama untuk akselerasi program. Program-program yang ada di Jenwangi 1 yang kurang cepat atau mungkin macet untuk menobatkan suasana baru, untuk mendapatkan lingkungan yang baru. Diharapkan dengan suasana baru, lingkungan baru, bangunan yang relatif berbeda akan menumbuhkan motivasi bagi santri yang mengalami kemacetan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Di Jenwangi 1 ini ada banyak program. Yang pertama misalnya STE, Sanggar Tahfidz Entrepreneur. Mencetak penghafal Quran yang punya kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi
khususnya media sosial untuk aktivitas-aktivitas dakwah maupun aktivitas-aktivitas usaha. Yang kedua ada SKT, Sanggar Kutubut Turos. Walaupun santri datang di pesantren modern, tapi banyak di antara mereka yang menginginkan kurikulum yang sama dengan pesantren-pesantren salaf. Maka mereka memilih program Sanggar Kutubut Turos. Ada Sanggar Murotal Quran, SMQ. Mereka dilatih dengan metode tertentu, diharapkan besok ketika keluar dari madrasah bisa menjadi guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. Kalaupun mereka menjadi guru di lembaga pendidikan umum, karena mereka juga kuliah di berbagai tempat, mereka punya added value, kelebihan pribadi, bisa mengajarkan Al-Quran pada murid-murid mereka. Ada Sanggar Sains dan Robotika. Ini diharapkan mencetak anak-anak yang punya kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru. Dan banyak sanggar yang lain, termasuk media sosial, termasuk pramuka, yang alhamdulillah memiliki prestasi yang luar biasa. Aneka aktivitas pramuka yang diselenggarakan di kabupaten, santri-santri kita selalu menempati di ranking yang pertama. Ketika santri-santri dikirim ke Jakarta, justru yang dari pesantren 6 orang hanya dari pesantren kita. Demikian juga Paskibra yang diselenggarakan oleh Kabupaten Sidoarjo, 2 diantaranya juga santri dari pesantren Modern Ama. Itu aktivitas pramuka. Dan alhamdulillah ketika mereka mengalami kemacetan-kemacetan dalam semangat, dalam memenuhi target-target, maka mereka dibawa ke Januwangi 3 ini dalam rangka untuk memompa semangatnya, meningkatkan gairahnya, sehingga program-program itu bisa diakselerasi, dipercepat. Yang selanjutnya di Januwangi 3 juga dimaksudkan untuk pusat dakwah. Tugas pesantren itu kecuali pendidikan, ada tugas dakwah, ada tugas pemberdayaan. Kita sudah merintis aktivitas dakwah ini keliling kampung, dari satu musola ke musola yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain. Alhamdulillah, dengan itu masyarakat merasa bisa kita sambangi. Musola dan masjid itu penuh gairah karena kita menempati musola dan masjid mereka. Kita menjadi semacam motivasi bagi mereka untuk bukan hanya memelihara musola dan masjid mereka, tapi juga melakukan aneka kegiatan yang istiqomah. Dan 1 bulan sekali atau 1,5 bulan sekali orang-orang ini juga pengikut majelis Ghazaliyah yang saya maksud itu berkumpul di sini untuk ngaji di pendopo ini. Kemudian yang ketiga di Januwangi 3 ini dimaksudkan juga untuk menampung santri kanak-kanak. Memang belum mulai kita tampung, tapi persiapan-persiapan sudah kita lakukan. Diharapkan tahun depan kita sudah mulai bisa menampung santri usia-usia sekolah dasar
para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber. Di Januwangi 3 ini memang kita desain agak berbeda. Kalau di Januwangi 1, Januwangi 4 seperti layaknya pesantren pada umumnya, bangunannya beton dan seterusnya. Tapi di Januwangi 3 ini semuanya sampai hari ini berupa bangunan kayu, baik itu bentuk joglo, bentuk limasan, atau bentuk-bentuk gazebo atau rumah-rumah kayu. Dimaksudkan agar memberikan variasi bangunan dan mengingatkan kita kepada bangunan-bangunan di masa lalu, rumah kakek dan nenek kita. Kemudian yang Januwangi 2 ini sepenuhnya dikelola oleh putra-putri saya yang memiliki program mandiri. Kami hanya memberikan konsultasi, memberikan pertimbangan, ya kadang-kadang memberikan nasihat. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Januwangi 2 berkembang dengan bagus karena mereka pendidikannya jauh lebih tinggi ketimbang saya. Tentu mereka memiliki arah dalam rangka mengembangkan lembaga pendidikan yang mereka rintis dan mereka kembangkan. Kemudian Januwangi 4 yang ada di Keras Kediri ini nanti tahun depan juga baru kita menerima santri. Sekarang baru menyempurnakan bermacam bangunan, di antaranya ruang kelas dengan lantai 4, sekarang tengah finishing. Nanti dimaksudkan untuk menampung santri khusus putri. Yang di sana programnya adalah SKT dan STE, Sanggar Kutubu Turos dan Sanggar Tahfidz Entrepreneur. Sekali lagi, semuanya itu hampir mustahil dikerjakan oleh seorang seperti saya yang lemah dalam segala hal. Semuanya itu sempurna adalah min fadli Rabbi, karunia yang Allah berikan kepada kami. Banyak orang bertanya, bagaimana membangun semua ini? Bagaimana membeli tanah yang nyaris 10 hektar ini? Bagaimana membangun sampai puluhan miliar? Saya sampaikan kepada mereka yang bertanya, saya bukan fa'il, saya bukan pelaku. Saya hanya syahid. Saya hanya menyaksikan bagaimana Allah memberikan anugerah, bagaimana Allah memberikan karunia, sehingga semuanya ini bisa terjadi luar biasa karena saya hanya menyaksikan saja. Realitas-realitas yang terjadi ada di depan saya. Dan itu yang sangat membahagiakan bagi kami. Allah itu hadir dalam setiap perkembangan pesantren ini. Sehingga zikir kami tidak perlu memerlukan satu tempat khusus. Seluruh area pesantren 1, 2, 3, 4 selalu mengingatkan kami bahwa demikian besar karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kami. Oleh karena itu kami hanya bisa bersyukur dalam ulang tahun pesantren yang ke-31 ini. Kami hanya sekali lagi bisa bersyukur dengan kalimat yang Allah ajarkan kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang terakhir tentu doa para santri, wali santri, pemirsa, subscriber, selalu kita harapkan agar
amanah yang Allah berikan kepada kami dan seluruh ustadz, ustadzah, dan keluarga besar kami bisa kami tunaikan, sehingga kelak ketika Allah bertanya kepada kami di akhirat kelak, kita bisa memberikan jawaban bahwa amanah sudah kami coba untuk kita tunaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.